kemasan informasi dan lagu Gemilau Pagi. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman dan kawan saya, selamat berjumpa kembali bareng saya. Dan seperti janji saya tadi, di jam 9 sampai jam 10 kita ada talk show bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Untuk tema pagi hari ini, persiapan penyelenggaraan haji tahun 2021. Nah, buat kawan saya nanti yang pengen bertanya, boleh gabung bareng kita ya di 0281891114 atau di 082338845544. Dan kawan saya sudah rawuh ke studio Gema Sudirman, Ibu Dr. Randa Hajah Hamimah, dan beliau merupakan Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Titin. Sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan ini tema pagi hari ini menarik sekali Bu, karena seperti yang kita ketahui di tahun kemarin untuk pemberangkatan haji Indonesia tidak ada nih Bu. Sempat tertunda kemarin karena wabah COVID Mbak ya. Wabah COVID. Nah, untuk tahun 2021 ini sendiri Bu, adakah pemberangkatan haji? Iya, sampai dengan hari ini memang dari pemerintah belum diumumkan kepastiannya untuk pemberangkatan haji di tahun 2021 begitu. Karena yang pasti untuk pemberangkatan haji itu kan yang melolakan Kementerian Agama, tetapi pelaksanaannya itu kan bertempat di negeri orang, di Arab Saudi begitu. Betul. Sehingga keputusannya itu ada di pemerintah Arab Saudi, dan sampai dengan hari ini belum ada keputusan Arab Saudi untuk bisa Indonesia memberangkatkan pelaksanaan ibadah haji apa tidak. Tetapi tetap persiapan itu tetap kita lakukan apabila nanti sewaktu-waktu diumumkan untuk bisa berangkat ibadah haji. Itu seperti itu. Untuk jemaah haji yang tahun kemarin tertunda sendiri ada berapa ini Bu? Kalau yang tertunda untuk Purbalingga itu ada 602 orang untuk 2020 yang tertunda, itu 2020 602 orang. Untuk seluruh Indonesia seluruhnya itu 221.000. Wow. Itu untuk seluruh Indonesia cukup banyak. Jadi ini menambah panjang antrian ya Bu? Betul, menambah panjang antrian karena kemarin tertunda 2020, harapannya kan di 2021 nanti ada pemberangkatan ibadah haji, itu seperti itu. Nah, ini kan tadi Ibu ngendika belum ada pengumuman dari sana, belum ada keputusan seperti itu. Tetapi dari kantor Kemenak sendiri persiapan dan juga skenarionya kan sudah disiapkan betul, ini seperti sudah. Apa Bu, bisa diceritakan? Jadi begini Mbak Titin, pada intinya kita sedang persiapan terus menerus. Apabila sewaktu-waktu harus berangkat sudah siap dengan skenario yang ada. Dan pada garis besarnya kita siapkan beberapa skenario untuk pemberangkatan haji. Yaitu yang pertama, kita optimis kalau pandemi itu sudah berlalu, itu bisa berangkat 100%. Amin. Tapi kelihatannya tidak mungkin karena sampai dengan sekarang juga COVID masih kita rasakan bersama-sama, jadi tidak mungkin akan berangkat 100% karena jaga jarak itu yang tidak mungkin kita lakukan di sana, itu seperti itu. Kemudian yang kedua ada pembatasan ya. Lah pembatasan di sini gambarannya itu antara 5 sampai 50% jamaah yang akan diberangkatkan. Lah, ini mestinya antara 5 sampai 50% ini itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita menunggu berikutnya pemerintah akan mengumumkan persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk mereka itu nanti apa saja. Itu seperti itu, Itu gitu. Kemudian yang ketiga, kembali tertunda, tidak berangkat seperti 2020. Nah, hal ini yang mungkin tidak ingin kami rasakan kembali begitu. Karena kita harapkan kayak gitu. Dan kita memahami semuanya, seluruh dunia juga merasakan pandemi COVID ini berimbas ke seluruh efek itu. Kalau sampai tahun ini tidak ada pemberangkatan lagi, panjang lagi, betul, panjang lagi tantiannya. Kalau sekarang ini daftar tunggu ini sudah sampai berapa tahun Bu? Sudah sampai 28 tahun. 28 tahun untuk Jawa Tengah itu 28 tahun. Nah, ini Bu, sejauh ini bagaimana persiapan dari Kemenak sendiri dalam rangka pemberangkatan haji tahun 2021? Persiapannya sudah mencakup apa saja gitu Bu?
Jadi persiapan-persiapan tetap kita lakukan walaupun belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi untuk memberangkatan ya. Jadi persiapan-persiapannya di sini kami siapkan mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kaitannya dengan pembinaan, terus kemudian pelayanan haji dan perlindungan. Itu ada 3 hal persiapan-persiapan yang selama ini kita lakukan. Yang pertama kaitannya pembinaan ya Mbak ya. Ini sudah kita lakukan bimbingan terkait calon jamaah haji untuk siap secara fisik begitu. Karena ibadah haji itu banyak dilakukan ibadah fisiknya sehingga kita harus siap secara fisik, mental dan pengetahuan. Dan di masa pandemi bimbingan banyak dilakukan secara online itu. Karena kita tidak boleh harus sering ketemu berkerumun begitu nggih. Terus kemudian ada KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji ya, yang perannya sangat luar biasa kepada calon jamaah haji Indonesia. Karena kita di Purbalingga itu kan ada 2 KBIH, KBIH Muhammadiyah dan KBIH Buana Multazam yang sangat membantu kami dalam rangka untuk bisa memberikan manasik haji kepada para calon jamaah haji begitu. Ada juga manasik haji sepanjang tahun yang sangat membantu kepada calon jamaah haji. Itu kaitannya dengan pembinaan para calon jamaah haji. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan pelayanan. Yang pasti pelayanan itu mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan. Ya, dan dalam hal ini kalau kaitannya dengan pendaftaran haji tetap berjalan setiap hari. Tidak ada waktu untuk tutup masa hari kerja kita 5 hari, maka pendaftaran haji itu Senin sampai Jumat tetap ada di kantor. Itu seperti itu. Cuma mungkin ada resiko Ibu. Bukan resiko, ada perbedaan ya dari tadi pendaftaran sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi ini. Kalau perbedaan dari sisi persyaratan tidak ada. Tapi dari jumlah memang ada. Ini memang saya melihat itu menurun. Selama pandemi Covid itu pendaftaran jamaah haji cukup menurun begitu dibandingkan tahun-tahun sebelum ada pandemi. Itu seperti itu ya. Oke, monggo dilanjutin. Iya. Tadi sampai ke pembinaan ya Mbak ya. Ya. Ini kaitannya dengan pelayanan. Jadi kaitannya dokumen calon jamaah haji tetap disiapkan seperti pemvisaan, paspor dan lain-lain itu. Jadi untuk paspor itu sekarang sudah kami kirim ke Kanwil. Jadi tinggal proses selanjutnya nanti. Kemudian vaksinasi calon jamaah haji ini sudah kita lakukan. Yang pertama adalah vaksin meningitis. Itu sejumlah 602 calon jamaah haji Purbalingga alhamdulillah sudah dilaksanakan vaksin meningitis semuanya. Terus kemudian yang kedua, setelah ada pandemi Covid ini maka harus ada vaksin COVID. Ya, lah itu yang belum dilakukan semuanya. Setelah kami cek karena ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, itu sudah separuh lebih jamaah haji kita, calon jamaah haji kita yang sudah melakukan vaksin. Itu seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi itu memberikan pengertian kepada calon jamaah haji untuk siap apapun keputusan dari pemerintah. Iya. Jadi karena kita kalau ingin sekali begitu ya, karena sudah menunggu tertunda begitu. Tapi kalau putusan dari pemerintah Arab Saudi misalkan dibatasi atau dibatalkan ya, kita harus siap selalu begitu. Itu seperti itu, nggih. Ya. Nah, ini kembali lagi karena lagi pandemi ini memang Ibu. Nah, resiko-resiko seperti apa sih Bu yang harus kita antisipasi, harus kita hadapi apabila sampai terlaksana adanya ibadah haji di tahun 2021 ini? Iya. Jadi ada beberapa resiko-resiko karena memang tidak seperti biasanya Yang pasti akan ada pembatasan jumlah jamaah haji. Karena di situ kan kita harus bisa menjaga jarak ya. Pembatasan itu nanti kita menunggu dari Arab Saudi berapa jumlahnya yang akan kita berangkatkan. Terus kemudian yang kedua, otomatis akan ada pembatasan amaliyahnya begitu. Ibadah-ibadah kita nanti para calon jamaah haji itu di sana akan dibatasi. Jadi pada saat tawaf kita itu tidak bisa bebas tawaf setiap hari, setiap saat tidak bisa begitu. Terus tidak bisa bebas ke Raudhah pada saat di Masjidil Haram itu seperti itu. Sehingga amaliyah itu nanti akan dibatasi, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan biaya ini. Biaya dimungkinkan akan bertambah. Ini kemungkinan begitu nggih. Tapi kepastiannya nanti kita menunggu dari pemerintah Indonesia nanti seperti apa. Karena
bertambahnya ini dimungkinkan untuk vaksin, untuk karantina hotel dan pesawat begitu. Untuk hotel itu kan perkiraannya nanti dalam satu kamar hanya 2 orang. Biasanya satu hotel itu satu kamar itu mungkin bisa 4 sampai 6 orang, maka dalam posisi pandemi seperti ini itu hanya 2 orang saja. Itu seperti itu. Pesawat juga nanti akan dibatasi, tidak penuh seperti biasanya, itu seperti gitu. Jadi sampai dengan sekarang kita sedang melakukan mitigasi kesiapan karantina, dan apabila asrama haji nanti tidak mencukupi, nanti mau tidak mau kita harus nambah untuk di hotel, karena berangkat itu kan harus dikarantina dulu, sampai sana dikarantina dulu, itu seperti itu masalahnya. Dan penambahan mungkin untuk itu nggih Bu nggih. Betul nggih. Walaupun di Komisi 8 DPR waktu kita ada acara Jamarat, kita juga mengikuti sosialisasi itu di Purbalingga. Harapannya itu memang tidak ingin ada penambahan biaya begitu. Itu seperti itu. Dan apabila ada kenaikan, nanti inginnya itu bisa di-cover oleh nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi keuangan haji itu tidak dikelola oleh Kementerian Agama, Mbak, begitu. Tetapi dikelola oleh badan khusus namanya BPKH. Yang dipimpin oleh Bapak Anggito Abimanyu, itu seperti itu. Yang mana kalau kita tahu nggih, untuk satu orang jamaah haji itu nggih, pengeluaran per orang untuk ibadah haji itu total bisa sampai 70 juta. 70 juta itu gitu. Lah di tahun 2019 kemarin nggih, itu mereka calon jamaah haji itu hanya membayar 36 juta. Iya. Lah yang jelas ya, kalau kita gambarkan ya, untuk pesawat saja PP itu sudah 22 juta. Itu pulang pergi nggih. Terus kemudian living cost yang diberikan ke jamaah itu 6 juta. Berarti kan 28 juta yang sudah di depan mata. Lah belum selama di sana 40 hari, hotel, makan dan lain-lainnya kayak gitu, itu kurang lebih sampai 70 juta pengeluarannya per orang. Lah itu kan dibantu oleh nilai manfaat yang selama ini dikelola oleh BPKH itu seperti itu. Untuk tahun yang pemberangkatan 2021 ini kan berarti yang 2020 tertunda. Iya betul. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini Bu, yang 2022 ini nanti untuk sementara kan karena belum ada kepastian kenaikan, ini masih 36 juta Bu, atau biasanya itu nanti kalau sudah ada kepastian mau ada pemberangkatan ibadah haji ditentukan kita dapat kuota berapa begitu. Lah nanti pemerintah Indonesia akan mengumumkan begitu, akan mengumumkan biayanya itu berapa begitu. Biasanya naik turunnya itu ya sedikit daripada tahun yang kemarin begitu. Cuman sebagai gambaran saja, ini di masa pandemi ini kan ada tambahan vaksin, hotel ya dan lain-lainnya yang memungkinkan gitu untuk bisa naik kayak gitu. Harapannya kemarin dari Komisi 8 sih tidak usah dinaikkan, yaitu tadi dengan ditutup oleh nilai manfaat yang dari BPKH itu seperti itu. Oke Bu, kita break dulu ke musik asli dan juga beberapa iklannya mau lewat. Nanti kita sambung lagi. Monggo silakan buat kawan saya yang pengen bertanya dan pengen gabung bareng saya, boleh di 0281891114 atau di 0823 3884 555. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman. Kembali lagi bersama saya Titin di dialog bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, dan saya masih bersama dengan Ibu Hamimah nggih. Ya Ibu, tadi kita sudah obrolin mengenai tadi yang kepastian kemudian resiko-resiko juga. Ini dari kementerian sendiri Bu, adakah deadline dalam menunggu kepastian dari Arab Saudi? Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi begini, kita tetap menunggu kebijakan dari Arab Saudi, dan itu memang ranah pusat untuk berkoordinasi. Tapi kita laporkan bahwa kita sedang dalam posisi siap, baik data, dokumen maupun vaksin dan lain-lainnya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai gambaran saja bahwa
tahun-tahun sebelumnya kloter pertama pemberangkatan haji itu bulan Juni nggih. Jadi paling tidak mudah-mudahan nanti di bulan Mei itu sudah ada kepastian. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti tidak diberangkatkan semuanya, ya mudah-mudahan nanti dari para petugas haji semuanya bisa diberangkatkan. Karena untuk para petugas itu tidak dibiayai oleh jamaah nggih, tetapi dibiayai oleh APBN, oleh negara. Itu seperti itu nggih. Nah, ini adakah ketentuan dari Arab Saudi juga kalau vaksin ini menjadi syarat untuk ibadah haji ini, Bu? Iya. Jadi pada saat umroh tidak ada ketentuan untuk vaksin, tapi hanya harus divaksin begitu saja. Jadi ada 2 vaksin untuk para calon jamaah haji, yang pasti vaksin meningitis dan vaksin COVID, itu seperti itu. Dan ini memang kaitannya vaksin ini adalah ranah dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama meng-backup dari keputusan otoritas yang ada, itu seperti itu. Nah, ini Bu ada pertanyaan dari Mbak Ina yang ada di Rembang. Selamat pagi Ibu, saya Ina di Rembang. Saya mau bertanya seputar DP untuk berangkat haji. Kalau untuk berangkat haji minimal saya harus punya berapa Bu untuk bisa memiliki kursi? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ina. Saya jawab langsung pertanyaannya. Ini terkait dengan alur proses pendaftaran haji. Jadi pada intinya saya jelaskan lengkap saja nggih, dari proses pendaftaran sampai dengan pembayaran begitu nggih. Jadi proses pendaftaran haji sekarang itu para pendaftar itu langsung datang saja ke PTSP kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Jadi di kantor Kemenak itu sudah ada pelayanan terpadu 1 pintu di sana. Ada pendaftarnya, petugas kami, kemudian ada petugas bank di sana ya. Sehingga calon yang akan daftar itu menyiapkan uang 25 juta rupiah untuk setoran awal ya. Setoran awalnya itu disetorkan ke bank penerima setoran, yaitu bank syariah yang ada di PTSP. Itu kita setiap hari ada petugas bank di sana, banknya itu bank syariah ya. Jadi cukup di situ ya Bu. Cukup di situ saja. Tidak harus muter. Dulu itu kan daftar di bank syariah di luar, nanti ke kantor Kemenak begitu nggih. Nah, terus kemudian ke bank lagi begitu kan. Lah sekarang itu kita ada PTSP sudah beberapa tahun ini begitu, sehingga pendaftar haji itu cukup praktis, hanya di kantor saja, dilayani di PTSP itu selesai. Nah, nanti kalau sudah daftar di bank penerima setoran, bank syariah itu tadi, kemudian bukti setor itu diberikan kepada petugas layanan haji yang di PTSP itu. Maka kalau sudah didaftarkan, nanti akan mendapatkan nomor porsi haji. Jadi cukup di Kan Kemenak saja, di PTSP itu sudah selesai. Itu seperti itu. Itu gambarannya. Kemudahan-kemudahan betul, ini ya Bu sudah bisa didapatkan ini. Bisa didapatkan dari mereka. Ini untuk alur proses pendaftaran haji sendiri Bu. Di tengah pandemi ini ada syarat khusus mungkin si pendaftar ini harus namanya dengan protokol kesehatan atau gimana gitu? Betul. Tetap protokol kesehatan kita lakukan. Jadi pada saat masuk ke PTSP nanti Satpam akan mengecek dulu, cuci tangan dulu, suhunya akan dicek dulu. Kalau memang suhunya memungkinkan nanti bisa masuk ke PTSP. Nanti setelah masuk di PTSP nanti akan diberi nomor urut begitu. Jadi sudah dapat nomor urut nanti akan ada panggilan nomor sekian ke loket berapa begitu. Itu seperti itu. Tetap protokol kesehatan kita ikuti itu. Ada pertanyaan Ibu dari Mbak Aida yang ada di Bojanegara. Selamat pagi Ibu Hamimah. Selamat pagi. Saya Aida di Bojanegara. Saya mau bertanya, orang tua saya sudah mendaftar, tetapi karena sudah sepuh, kemungkinan sudah sepuh sekali dalam jatah pemberangkatan. Nah, kalau misalnya memang walaupun belum meninggal tetapi sudah sepuh sekali dan tidak bisa menjalankan rukun-rukunnya, apakah bisa digantikan? Terima kasih. Jadi begini, untuk penggantian calon jamaah haji sekarang itu dimungkinkan dengan 2 persyaratan. Yang pertama itu karena meninggal ya. Terus kemudian yang kedua adalah karena sakit permanen begitu. Lah karena meninggal atau sakit permanen itu yang seperti tadi disampaikan itu mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Nanti sudah
repot begitu di sana sehingga boleh digantikan oleh keluarganya. Oleh Itu gitu. keluarga. Iya. Itu ada syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi ya terkait dengan siapa yang akan menggantikan. Itu seperti itu. Jadi yang boleh menggantikan itu antara lain bisa dari ayah, ibu, saudara kandung, kakak, adik, itu seperti itu ketentuannya. Terus kemudian ada surat pernyataan dari keluarga bahwa itu akan digantikan oleh siapa. Itu seperti itu. Bisa digantikan Mbak sekarang itu seperti itu. Jadi mulai tahun 2019, bulan September itu bisa digantikan untuk jamaah haji yang meninggal atau mungkin yang sakit permanen, itu seperti itu. Oke, bisa digantikan Iya, Mbak Aida iya, ya, jadi iya. jangan khawatir. Ini Mbak Aida lagi menyambung lagi Ibu. Nah, Ibu terkait dengan penggantian, misalnya anak yang menggantikan. Iya. Kata orang yang menggantikan haji itu harus sudah haji. Apakah betul Bu? Terima kasih. Oh iya, tidak harus berhaji dulu. Tidak harus yang pasti berhaji. persyaratannya itu adalah saudara dekatnya. Begitu ada 6 ketentuan yang memang harus dipenuhi. Itu kalau yang menggantikan anak kandungnya, nanti kan akan dibuktikan oleh surat-surat tertentu yang memang mendukung bahwa itu anak kandung. Dan tidak ada syarat harus haji, tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Tidak ada Mbak Aida. Iya, Nah, iya. ini untuk mungkin Ibu untuk masyarakat luas ya yang pengen mengetahui informasi mengenai jemaah haji. Kemana ini Bu harus mengakses? Oh iya, boleh ya. Jadi kaitannya untuk akses informasi jamaah haji bisa dibuka di website, diakses di website www.hajikemenag.co.id ya. Atau mungkin sering komunikasi dengan kantor, informasi-informasi haji bisa lewat KBIH, KUA atau di media sosial. Atau mungkin Bapak Ibu bisa download Umroh Cerdas atau Haji Pintar melalui Play Store. Nah, di sana itu Umroh Cerdas dan Haji Pintar itu di sana banyak sekali pilihan-pilihan yang ditentukan begitu, apa yang diinginkan kaitannya manasik, doa-doa, terus kemudian masalah kesehatan, persiapan haji, di sana ada semuanya. Itu seperti itu. Iya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi dari Mbak Pipit yang ada di Karanggambas, Padamara. Mau menanyakan Ibu, itu kan tadi disampaikan ada kemungkinan tambahan biaya untuk vaksin. Kenapa harus ada biaya vaksin? Bukankah vaksin COVID-nya gratis dari pemerintah? Iya. Jadi begini, kaitannya dengan vaksin, sebelum berangkat memang harus sudah divaksin dulu terlebih dahulu. Vaksin meningitis itu memang bayar sendiri. Vaksin COVID itu memang didukung oleh pemerintah ya. Tetapi nanti itu sebelum berangkat itu harus dites PCR dulu gitu ya. Itu kan salah satu yang memang harus dipenuhi dan itu mandiri bayarnya. Terus kemudian nanti sampai dengan Arab Saudi juga seperti itu, dites PCR lagi sampai sana. Kemudian sepulangnya nanti sebelum pulang juga seperti itu. Nah, itu salah satunya yang kami maksud di sini untuk beberapa tambahan-tambahan yang memungkinkan itu ada, terutama kan kaitannya dengan hotel juga, terus penerbangan itu yang jelas sudah jelas di depan mata kita lah. Karena kayak gitu. kuotanya penumpangnya dibatasi dibatasi, gitu, kamar juga seperti gitu. itu. Kamar juga 50%, bahkan kemarin itu harapannya itu malah kamar itu satu kamar hanya 2 orang saja. Itu seperti itu. Karena untuk menjaga jarak lah ya. Itu kayak gitu. Dan nanti juga sebelum pemberangkatan karantina, sesudah juga Betul, karantina itu seperti itu, Ya, dan ini tadi sudah mengakses. Nah, untuk mengenai penghitungan penentuan kuota haji kuota ini, Bu, haji. mungkin bisa dijelaskan bagaimana iya. sih cara menghitungnya gitu? Karena tiap tahun kan beda-beda nih, Bu. Betul, Jadi begini, untuk kuota haji perhitungannya itu dari 1.000 umat Islam diwakili oleh satu orang. Itu seperti itu, Nah, kalau kita lihat penduduk Indonesia itu kan ada 221 juta ya. Berarti kan kuota hajinya untuk Indonesia adalah 221.000 orang. Itu seperti itu. Nah, nanti kembali ke Jawa Tengah, misalkan kayak Jawa Tengah kan penduduknya 29.300 sekian lah, maka kuota hajinya kan 29.000. Lah, maka untuk Jawa Tengah ini kuota sejumlah itu diperebutkan untuk semua kabupaten berdasarkan nomor porsi pada saat mendaftar, itu seperti itu. Dan untuk Jawa Tengah daftar tunggunya itu sudah 28 tahun.
Itu 28 iya, tahun. 28 tahun. Waktu yang cukup lama itu. 28 tahun. Kalau untuk di Iya. Purbalingga sendiri Ibu untuk kuota Iya. hajinya seperti apa? Iya. Berapa ini Bu? Iya, kalau untuk Purbalingga ini memang tahun ini kan ada 602 orang ya. 602 untuk tahun 2020 yang tertunda yang akan Kemarin. diberangkatkan 2021 nanti kayak gitu. Itu seperti itu, nggih. Dan untuk tiap tahun beda gitu, beda-beda Iya, nggih? iya, beda-beda, Untuk iya. kisaran kuotanya berapa Jadi kuota itu kita tidak bisa menentukan Nggih. sendiri karena berdasarkan nomor porsi itu seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. nomor porsi itu kan diperebutkan se-Jawa Tengah Se-Jawa begitu, ya. Jadi dalam satu hari ini pendaftar 100 katakanlah ya, itu kan berbagai kabupaten iya, se-Jawa betul. Tengah gitu Nggih, kan. nggih, nggih. Nah, maka nanti akan urut dari nomor porsi sekian sampai dengan nomor Nggih. sekian. Nah, di situ terdiri dari kabupaten mana, Mana saja begitu. Itu seperti jadi itu. tidak per kabupaten gitu Tidak, dibagi, tidak Jawa Tengah. Kita itu oke, kuotanya Jawa oke. Tengah, itu Jadi seperti itu. Daftarnya Diperebutkan Jawa Tengah. kuotanya sesuai pendaftaran itu ya Bu. Betul, nomor iya, urut sesuai dan itu, porsi nggih. itu. Karena online gitu nggih. Nggih, ya, Oke, pendaftarannya kita langsung dengan ada Siskohat namanya itu Siskohat. kan. Lah, di situ kan nomor porsinya kan sudah kelihatan. Lah Nggih, nanti nggih. terlihatnya itu kuotanya diperlukan untuk se-Jawa Tengah untuk kita itu gitu. Oke Bu, nah Iya. ini bagaimana kantor Kemenak Purbalingga sendiri dalam menyikapi daftar tunggu yang memang cukup panjang Bu, Iya, iya, iya. sampai 28 28 tahun. tahun, betul. Iya, iya. Ya, waktu yang cukup panjang, Iya, 28 tahun ya. Betul. Yang pasti daftar tunggu 28 waktu itu, harapan kami itu kepada para calon jamaah haji untuk bisa mempersiapkan diri lah paling Nggih, tidak, nggih. baik secara fisik, mental dan pengetahuan tentang manasik haji. Jadi pada intinya masa tunggu ini bisa diharapkan banyak waktu untuk bisa belajar tentang manasik haji. Itu Nggih. seperti itu, nggih. Terus kemudian yang kedua, kami juga akan kami adakan kegiatan untuk mengedukasi kepada masyarakat ya. Yang tahun ini kemarin kami adakan acara haji gostu pesantren begitu, karena sekolah mereka pada libur nggih, tapi ada sebagian pesantren yang masuk sehingga kami kemarin adakan acara haji gostu pesantren. Nggih. Jadi harapan kami dengan acara itu kita memberikan edukasi kepada siswa anak-anak muda tentang ibadah haji dan merencanakan mendaftar haji masih di usia muda kayak gitu. Supaya mereka itu pada saat di usia muda itu daftar kan nanti nunggunya kan berangkatnya masih belum tua begitu. Karena apa? Untuk Purbalingga 602 orang calon jamaah haji kita. Kalau kita lihat itu nggih, yang usianya di atas 60 tahun itu ada 360 orang. 360. Iya. Itu karena lebih. lamanya nunggunya Nggih, itu nggih. nggih. Iya lah, sekarang itu kadang-kadang saya melihat orang daftar haji sudah di atas 40 tahun, ada yang di atas 50 tahun Nggih. begitu, ditambah 28 tahun nggih. Itu kan waktu yang cukup lama. Jadi kami itu mengedukasi kepada anak-anak muda bagaimana mereka itu bisa berpikir, bisa mendaftar haji masih di usia muda itu usia seperti muda, itu. ya, Karena sangat menyenangkan kalau kita itu bisa berangkat haji masih di bawah 50 tahun itu Masih seperti itu. sehat, Sangat masih, nikmat, nggih, sehat itu seperti itu. Oke. Nggih. Ibu ada pertanyaan dari Pak Sarikin yang Ya. ada di Karangjambu. Iya, iya. Selamat pagi Ibu narasumber. Iya, selamat pagi. Saya Pak Sarikin di Karangjambu. Saya mau bertanya Ibu. Tadi kan Ibu sampaikan daftar tunggu 28 tahun. Iya, Nah, iya. kalau misalnya ada rezeki saya pengen mendaftarkan anak saya, Iya. berapa sih umur minimal kita bisa mendaftarkan anak-anak? Terima kasih. Iya, iya. Jadi begini, untuk pendaftaran haji, nggih, persyaratannya itu salah satunya itu minimal usia itu adalah 12 tahun. 12 Iya, tahun. minimal itu 12 tahun untuk persyaratan pendaftaran haji itu seperti itu, nggih. Usia 12 tahun minimal, maka di usia 29 tahun itu kalau sudah didaftarkan haji kan ditambah 28 Nggih. nanti berangkatnya masih di usia muda. Jadi minimal usia 12 tahun, maaf itu seperti itu. Nggih, nggih. Nggih. 12 tahun Bapak. Iya. Jadi kalau ada rezeki monggo silakan Iya, silakan. putra-putrinya Iya, didaftarkan iya, saja betul, untuk betul. bisa mendapat kursi. Iya, iya. Saya senang malah kalau ada orang tua yang punya kesadaran seperti itu, Nggih, betul. punya rezeki lebih, Nggih. memikirkan anak masih usia
masih anak-anak begitu ya, didaftarkan untuk ibadah haji. Insya Allah besok ada rezeki Bu. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Iya. Kemarin apa Bu? Ada yang mendaftar jadi kemarin begini itu? ada yang daftar seperti itu. Satu keluarga begitu, orang tua ada anaknya 2 begitu. Anaknya 2, masih ada satu lagi sebenarnya ingin daftar, tapi anaknya masih 4 tahun begitu. Belum bisa terkendala umur. Betul, terkendala umur itu luar biasa betul, ada yang daftar seperti itu. Ya karena memang kesadaran dari orang tua itu tadi melihat mendengar, oh ternyata daftar tunggunya sekarang 28 tahun gitu. Sehingga orang tua itu berinisiatif lah, saya punya rezeki, saya punya rezeki, orang tua untuk siapa kalau tidak untuk anak. Itu seperti itu. Mewaris siapa kalau tidak betul, itu ya Bu. Apalagi bisa bareng berangkatnya dengan orang tua, kan luar biasa nikmatnya itu. Iya. Ini ada pertanyaan juga. Selamat pagi Ibu. Ini kan dari pemerintah bisa jadi ada pembatasan pemberangkatan hanya 50% saja. Lalu jemaah haji seperti apa sih yang diprioritaskan untuk berangkat? Jadi prioritas jamaah haji sampai dengan sekarang itu juga belum ada ketentuannya. Itu seperti itu. Lah tadi juga di depan sudah kami jelaskan apabila ada ketentuan terkait pengurangan jamaah, di situ kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Lah sampai dengan sekarang belum ada penjelasan yang pasti ketentuan-ketentuan apa yang bisa berangkat untuk ibadah haji. Jadi kita tunggu saja. Yang pasti jamaah haji selalu kami motivasi, selalu kami beri pengertian untuk siap semuanya kayak gitu. Kapan dipanggil atau mungkin harus ditunda atau harus dikurangi begitu, kita harus siap semuanya. Itu seperti itu. Secara mental juga harus siap karena ini juga secara mental, fisik, ibadah siap semuanya. Karena ini terkait juga panggilan dari Allah betul, panggilan dari Allah. Nah, ini bisa diceritakan nih Bu, dijelaskan gitu. Bagaimana sih alur pergerakan jemaah haji? Mungkin dari berangkat sampai pulang ke tanah air apabila pemberangkatan haji di tahun 2021 ini ada karena seperti kita tahu masih dalam kondisi pandemi ini Bu. Iya, betul. Jadi alur pergerakan jamaah haji itu sebenarnya disusun itu dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan jamaah. Itu seperti itu. Jadi ada 8 tahapan kalau tidak salah yang harus dilalui jamaah selama melaksanakan ibadah haji di masa pandemi ini itu. Yang pertama, yang pasti jamaah wajib divaksin sebelum melaksanakan proses rangkaian ibadah haji. Jadi ada 2 vaksin, vaksin meningitis dan vaksin COVID-19. Itu dilakukan sebelum melakukan rangkaian ibadah haji. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, pada saat mulai berangkat ke asrama haji, nanti di asrama haji itu akan dikarantina selama 3 hari itu. Nah, saat tiba di asrama haji, maka jamaah haji akan di swab antigen terlebih dahulu. Itu seperti itu. Terus kemudian di hari ketiga dilakukan tes PCR. Itu gitu. Jika hasilnya negatif, maka akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Terus kemudian apabila hasilnya positif, maka akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di asrama haji. Itu seperti itu ya. Ini adalah yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, setelah berangkat maka sampai di Mekah ya. Jadi nanti rencananya itu semua jamaah haji itu langsung menuju ke Mekah. Itu seperti itu. Tidak seperti yang sudah ada yang lewat Mekah dulu ke Madinah dulu begitu karena ada 2 gelombang. Tapi ini nanti langsung diberangkatkan ke Mekah dulu. Itu seperti itu. Nah, setelah sampai di Mekah nanti akan dikarantina di hotel di Mekah selama 3 hari juga. Itu seperti itu. Nah, setelah 3 hari maka akan di swab PCR kembali ya. Jadi di awal berangkat sudah di swab lagi, di Arab Saudi di swab lagi kayak gitu. Nah, jika hasilnya negatif, maka di hari keempat jamaah bisa melaksanakan umroh. Dan apabila hasilnya positif, maka akan dikarantina dulu di hotel Mekah. Itu seperti itu urut-urutannya ya. Nah, bagi yang mereka itu sudah
sehat, sudah negatif, sudah melaksanakan umroh, maka yang selanjutnya ini adalah kaitannya tentang mikot dengan protokol kesehatan. Yang pasti jamaah haji akan melaksanakan umroh wajib diberangkatkan dengan menggunakan bis menuju tempat mikot dengan protokol kesehatan. Jadi dari berangkat sampai di sana sampai pulang, semua protokol kesehatan itu harus kita ikuti semuanya. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kaitannya dengan umroh wajib dan tawaf ifadah. Jadi selama di Mekah, selain umroh wajib dan tawaf ifadah di Masjidil Haram, jamaah itu diberikan kesempatan ke Masjidil Haram itu 3 kali kesempatan saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tidak seperti jamaah haji yang sebelumnya kita bebas ke Masjidil Haram begitu, tapi di masa pandemi Covid ini nanti akan dibatasi. Hanya 3 kali untuk bisa ke Masjidil Haram selain tawaf itu tadi, itu seperti itu. Kemudian setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, maka jamaah akan menuju ke Madinah. Jadi diberangkatkan bersama-sama ke Madinah, ditempatkan di hotel yang sudah ditentukan di Madinah itu dengan komposisi 1 kamar itu terdiri dari 2 orang saja. Dan akan tinggal di Madinah itu selama 3 hari untuk beribadah di Masjid Nabawi dan tidak ada pelaksanaan sholat arba'in. Jadi kalau dulu itu sebelum pandemi itu di Masjidil Haram itu di Masjid Nabawi itu di sana kan 7 sampai 8 hari lah ya bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah 40 kali. Tapi nanti pada saat pandemi Covid ini hanya diberi waktu 3 hari saja untuk bisa sholat berjamaah di sana. Itu seperti itu. Nah nanti setelah selesai di Madinah kan di sana 3 hari, terus kemudian selanjutnya adalah dipulangkan ke tanah air di hari keempatnya itu. Nah di hari keempatnya itu harus ada tes PCR dulu sebelum pulang ke tanah air itu, dan pulang ke tanah airnya itu nanti melalui Bandara Madinah setelah melalui swab tadi itu. Jadi kalau hasilnya negatif maka jamaah itu dipulangkan ke tanah air. Kalau hasilnya positif maka akan diisolasi mandiri di Hotel Madinah itu tadi. Itu seperti itu. Dan tahapan yang terakhir itu adalah swab antigen setibanya di tanah air dan akan dilaksanakan di asrama haji setelah tiba di tanah air itu tadi. Jadi kalau hasilnya negatif maka langsung pulang ke daerah masing-masing, dan kalau positif juga akan diisolasi mandiri terlebih dahulu. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya ya terkait dengan pergerakan jamaah haji alurnya itu. Jadi selama proses penyelenggaraan haji, jamaah dan petugas itu wajib menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta membatasi interaksi dan mobilitas. Itu seperti itu, Mbak. Oke. Sebetulnya kebersamaan kita dibatasi waktu, cuma ini ada pertanyaan Ibu jadi kasihan. Ada Pak Fauzan yang ada di Grantung ini, Karangmoncal. Selamat pagi Ibu, saya pengen bertanya. Tadi disampaikan Ibu Hamimah untuk DP 25 juta. Kemudian total biaya yang tahun kemarin 36 juta. Di kekurangannya itu apakah boleh dicicil? Kemudian untuk yang 25 juta itu apakah harus cash atau ada setoran minimal? Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak. Untuk setoran awal itu memang 25 juta sudah menjadi sebuah ketentuan. Untuk mendapatkan porsi, setoran awal untuk mendaftar haji itu 25 juta. Kalau belum 25 juta maka belum mendapatkan porsi haji. Itu seperti itu. Lah, nanti untuk melunasinya nanti akan dilunasi pada saat sebelum pemberangkatan haji. Jadi misalkan ada punya rezeki lebih, ya sekarang setor 25 juta dapat porsi. Nanti 1 tahunnya akan datang kok ada rezeki lagi ditutup sampai 36 juta, boleh kayak gitu. Yang pasti nanti itu pada saat sebelum pemberangkatan itu kan ada pengumuman dari pemerintah. Seberapa jumlah besarnya untuk biaya haji, maka nanti akan ada ketentuan tanggal berapa maksimal untuk melunasi, kayak gitu ada ketentuannya nanti. Nah disitulah nanti
untuk bisa mengadakan pelunasan pembayaran ibadah haji. Itu seperti itu. Ya. Nah, ini Bu, dari kantor Kemenak sendiri, adakah kendala-kendala yang dihadapi setelah dulu kan belum pandemi, kemudian ini pandemi, ada kendala Bu? Iya. Jadi kalau kaitannya dengan kendala, mungkin kami yang pasti banyak berkomunikasi banyak dengan virtual. Begitu. Iya. Kami punya grup untuk para calon jamaah haji begitu, untuk bisa menginformasikan begitu kepada mereka. Seperti misalkan manasik haji juga kita virtual seperti itu, kerjasama dengan KBIH kita berikan masukan-masukan begitu. Jadi kendala-kendalanya ya mungkin bagi para calon jamaah haji itu yang tidak melek IT, mungkin seperti itu. Yang sepuh-sepuh, itu seperti itu. Tapi ya saya sarankan di kecamatan itu kan ada koordinator kecamatan untuk bisa memperhatikan yang sepuh-sepuh, atau mungkin kadang yang sepuh-sepuh itu kan ada pendamping dari anaknya atau siapa, ya pokoknya ngikut yang bisa lah kayak gitu. Itu seperti itu. Himbauannya seperti itu, Iya. Ibu, terakhir pesan-pesannya Ibu mungkin untuk masyarakat Purbalingga atau yang sedang mendengarkan talk show ini, monggo. Iya. Terima kasih. Ya, kami sampaikan bahwa kaitannya dengan persiapan pemberangkatan haji tahun 2021 yang pasti ini masih menanti kepastian dari Arab Saudi. Jadi jangan sampai para pendengar yang ada itu percaya berita-berita yang tidak benar atau mungkin berita hoax begitu nggih. Maka kalau memungkinkan untuk bisa bertanya, cobalah tanya ke kantor atau mungkin ke KBIH atau ke KUA begitu, yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pasti. Dan untuk para calon jamaah haji tetap untuk menjaga kesehatannya baik secara fisik maupun pengetahuannya begitu. Jangan sampai kita itu merasa tidak semangat begitu karena menunggu-nunggu tidak pasti-pasti begitu nggih, karena kita sedang diuji kesabarannya. Yang pasti seperti itu nggih. Yang pasti tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan hindari kerumunan. Itu seperti itu nggih. Oke, tetap semangat intinya. Tetap semangat harus, tetap semangat. Dan jadi kita yang sehat. masih muda-muda boleh mendaftar. Malah kita harapkan justru yang mendaftar itu yang masih muda-muda. Jadi masih muda berpikir untuk bisa mendaftarkan haji begitu. Bahkan kemarin ada nih cerita dari KUA Kemangkon itu, ada yang untuk biaya ini orang yang mau menikah itu nggih. Jadi 25 juta itu dia berikan untuk mendaftar haji begitu. Itu seperti itu nggih. Ya, itu kan luar biasa seperti itu, daripada kadang-kadang itu kita berikan sebengket uang begitu untuk keperluan apa, tapi kemarin itu ada untuk mendaftar haji. Itu luar biasa itu bisa dicontoh kepada yang lainnya itu. Ibu sebetulnya sudah ini tapi ada telepon, saya coba angkat ya Bu nggih. Oh iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini saya Parjono dari Bojong Mrebet. Oh, Pak Parjono dari Bojong Mrebet. Bagaimana Bapak, ada pertanyaan? Pertanyaannya, ini saya masih bingung masalah pembiayaan yang jelas itu sekarang itu berapa? Oh gitu. Saya siap-siap. Oh siap-siap. Bapak sudah mendaftar nggih Pak nggih? Sudah. Wah selamat. Tinggal nunggu nggih. Iya. Oke. Gitu aja Bapak. Ternyata terputus Pak Parjono. Terima kasih untuk partisipasinya. Monggo Ibu dijawab sebelum kita nanti pamitan. Terima kasih Pak Parjono nggih. Jadi panjenengan enggak usah bingung Pak. Enggak usah bingung karena ada yang mengatur begitu. Ya, kita ikutin saja. Yang mengatur dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi sebagai patokan saja kami memberikan patokan tahun yang 2019 itu biayanya 36 juta. Itu seperti itu. Lah, untuk nanti mau berapa itu kami belum bisa matur nggih, karena itu akan diputuskan oleh pemerintah nanti.
Maka setelah nanti akan ada putusan dari pemerintah, nanti akan diikuti biayanya berapa, itu seperti itu. Dan nanti akan ada waktu untuk pelunasan. Jadi tidak serta-merta sekarang pengumuman, sekarang harus dilunasi, begitu tidak. Biasanya ada beberapa hari waktu untuk bisa melunasi. Yang pasti Pak Parjono tidak usah bingung, yang penting jaga kesehatan, disimpan dulu uangnya, begitu. Nanti kalau sudah ada jelas pemberitahuan, silahkan untuk dilunasi. Itu seperti itu. Oke, disimpan dulu uangnya, kalau bisa ditambah gitu ya Pak Parjono ya, biar tenang gitu. Oke, terima kasih untuk rawuhnya Bu Hamimah. Mudah-mudahan informasi kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kawan Sia semua juga. Dan mohon maaf sekali karena kebersamaan kita dibatasi waktu, jadi sama-sama, memang terima kasih. harus saya akhiri. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Ibu, sukses selalu juga. Demikian tadi kawan Sia bincang kita bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga bersama dengan Kasih PHU, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Hamimah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasi yang saya sajikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Lintas Timur Kota Purbalingga, Titin pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, Radioku Purbalinggaku. Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah. Meski dalam suasana